dari berbagai instansi. Yang kami hormati para mahasiswa dan calon mahasiswa dari berbagai instansi. Yang kami hormati para undangan hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi amma ba'd. Tiada untayan kata terindah yang paling pantas kita haturkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini sempatlah kita hadir bersama dalam Fakta Ekonomi Universitas Indonesia Timur Present webinar tantangan peluang UMKM dan industri di masa pandemi. Kegiatan ini dapat terselenggara berkat kerjasama antara Universitas Indonesia Timur, Universitas Negeri Makassar, dan Yayasan Hijau Sejahtera Unggul. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kemuliaan. Baik, mengawali pembukaan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dihantarkan oleh Bapak Akbar SPDI MESI kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memimpin doa. Bagi yang muslim, mari sama-sama kita sejenak menundukkan hati dan kepala kita sambil kita berdoa. Bagi yang non-muslim, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, hari ini kami melakukan kegiatan memohon ridho-Mu dan keberkahan-Mu. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas aktivitas yang kami lakukan hari ini. Berikanlah keberkahan pada ilmu yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah keberkahan pada harta yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah keberkahan pada rezeki yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah keberkahan dalam pekerjaan kami. Berikanlah keberkahan dalam perdagangan kami. Berikanlah keberkahan dalam kehidupan kami. Berikanlah keberkahan dalam kehidupan Allah ya Rahman. Allahumma illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aghnina bihalalika an haramika waghnina fadlika amma siwak. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Akbar. Acara selanjutnya, sambutan yang akan dihantarkan oleh Rektor Universitas Indonesia Timur
Ibu Dr. Andi Mariam, SST, MKes. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang terhormat narasumber dalam hal ini Bapak Dr. Insinyur Haji Saiful Muhammad MM selaku akademisi dan pemangku. Terhormat narasumber selaku konsultan fasilitator KM. Yang terhormat Ibu moderator Ibu Andi Hafida dan host Ibu Nur Haida dan seluruh peserta webinar tantangan dan peluang UMKM di masa pandemi. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, rahmat, dan taufik, serta masih diberikan iman dan kesehatan. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala syadina Muhammad ali syadina. Alhamdulillah pada hari ini kita sangat bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini bisa melaksanakan suatu kegiatan bersama, yaitu suatu kegiatan webinar yang dilaksanakan bersama dengan Universitas Negeri Makassar dan Yayasan Hijau dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang memang sangat kita harapkan dalam rangka melaksanakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Karena hal ini merupakan program baru, maka tentu selaku pelaksana barangkali di tingkat institusi kita harus memperluas atau lebih banyak mendengarkan dari berbagai ataupun pihak dalam pelaksanaan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Dan tentu saja bahwa dunia industri dan dunia usaha merupakan suatu hal yang baru mungkin di tingkatan universitas. Kalau kita berbicara Fakultas Ekonomi, tentu memang sudah tidak asing lagi. Tetapi kalau kita mengeneralkan di tingkat universitas dengan fakultas yang berbeda-beda, tentu ini merupakan hal baru. Karena di masing-masing bagian, misalnya di masing-masing fakultas atau jurusan, itu untuk target-target capaian di dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan profesi masing-masing itu akan sangat berbeda. Tetapi dengan adanya kegiatan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah, ini membuka peluang ataupun membuka mindset wawasan kita tentang dunia usaha dan dunia kerja, bahwa tidak selamanya kalau misalnya di dalam satu fakultas yang bukan fakultas ekonomi itu bisa melaksanakan suatu atau bisa magang di dunia industri yang lain yang di luar program studinya. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dalam hal ini karena teman-teman dari Fakultas Ekonomi itu diberikan kesempatan untuk bersama-sama barangkali lebih memperdalam lagi bagaimana teknik-teknik ataupun bagaimana pelaksanaan daripada Kampus Merdeka ini melalui kegiatan UMKM. Dan alhamdulillah pada hari ini ada pembicara yang luar biasa yang bisa memberikan ilmunya kepada kita semua atau bisa memberikan pencerahan bagaimana dalam proses pelaksanaan dan kiat-kiat apa sebenarnya yang harus dimiliki atau dilaksanakan di tingkat institusi itu dalam rangka menyongsong ataupun melakukan Merdeka Belajar kepada mahasiswa kita yang ada di tingkatan universitas. Saya sangat merespon dengan sangat baik dan mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman, di mana tentunya ini nanti akan menjadi
hal yang bisa kita sosialisasikan kepada fakultas-fakultas yang lain. Dan saya berharap bahwa dari Fakultas Ekonomi nanti apa yang didapatkan atau bagaimana teknik daripada pelaksanaan UMKM ini atau kiat-kiat di dalam membina mahasiswa kita itu nanti bisa disosialisasikan lagi di tingkat universitas. Di mana kita tahu sekarang juga ini banyak sekali peluang-peluang hibah-hibah yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan kampus Merdeka ini, di mana memang sangat diharapkan bahwa mahasiswa dalam hal ini beserta dosen yang ada itu harus lebih melakukan suatu kreativitas dan inovasi untuk menghidupkan usaha UMKM, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Orang-orang kan tidak lagi bisa berjualan secara, ini contoh saja, berjualan secara bebas, tetapi tentu ada kiat-kiat untuk menghidupkan UMKM ini. Nah, saat ini juga kita tahu bahwa ekonomi kita lagi terpuruk. Jadi semua sektor, bukan hanya sektor ekonomi, tapi semua bidang itu mengalami suatu kendala ataupun masalah. Nah, mungkin melalui kegiatan-kegiatan dilaksanakan seperti ini bisa memberikan suatu tambahan lagi bagaimana teknik-teknik yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pemateri. Insya Allah kerjasama seperti ini kami sangat harapkan kalau bisa secara kontinu dan bukan hanya di Fakultas Ekonomi, tapi saya sangat berharap kepada panitia itu bisa mensosialisasikan atau bisa mengajak fakultas-fakultas yang lain untuk ikut terlibat di dalam pelaksanaan ataupun di dalam menghidupkan UMKM di tingkat dosen dengan bersama dengan mahasiswa di masa sekarang ini. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah saya yakin dan percaya bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini akan membawa berkah dan manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada saudara moderator, pembicara, dan para peserta. Selamat mengikuti webinar yang dilaksanakan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Indonesia Timur dan ini secara rektor akan pantun diharapkan berlanjut. Jika ada salah kami harapkan maaf agar damai. Selanjutnya kami agar semuanya untuk kita sama-sama menyaksikan webinar tantangan peluang UMKM dan industri di masa pandemi kepada Ibu SPMM. Ibu Nur Haida SE MSc. Terima kasih dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua di hari ini. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara mahasiswa pada hari ini? Saya Andi Hafidah, salah satu akademisi Universitas Indonesia Timur. Berharap semua sudah siap untuk kita bahas bersama tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni tantangan peluang UMKM industri di masa pandemi. UMKM dan industri merupakan utama ekonomi dan berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa tahun ini UMKM dan industri salah Magister UMI di bidang pengelolaan sumber daya manusia, terus doktor dari UMI bidang ilmu manajemen. Selain itu, beliau juga pernah masuk sebagai manajemen presentatif di PT Katingan Timber Celebes dan sekarang sedang mengembangkan Yayasan Hijau Sejahtera Unggul selaku Sekjen.
Langsung saja saya persilahkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Saiful Muhammad MM untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum, Pak Dr. Saiful. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak Dokter. Suaranya tidak kedengaran. Waalaikumsalam, bisa dengar suara saya? Sudah, Pak, bisa. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih. Jadi saya diberi tugas oleh moderator membawakan materi tentang tantangan dan peluang industri di masa pandemi. Yang pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kita sharing pengalaman. Kebetulan saya lebih ke praktisi. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Indonesia Timur, Ibu Dr. Andi Mariam SST MKes, Bapak Moderator Dr. Aris Baharudin MBA, dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dalam kondisi yang sulit sekarang ini. Kita masih bisa bertatap muka walaupun hanya melalui media online seperti ini. Nah, tadi sudah diperkenalkan tentang diri saya. Mungkin saat ini saya berada di Sulawesi Tengah, daerah Luwu Banggai, Kabupaten Luwu Banggai. Sedang dalam proses pembangunan industri pengolahan ikan terpadu seluas areal 131 hektar dengan rencana tenaga kerja 30.000 orang. Nah, ini adalah peluang bagi kita semua, peluang bagi adik-adik mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Jangan pernah takut. Kondisi pandemi bagaimanapun, banyak hal yang bisa kita lakukan. Di Makassar juga saya jalankan Yayasan Hijau Sejahtera Unggul. Insya Allah ada kesempatan, Ibu Rektor, saya akan audiens dengan pihak kampus. Apa yang harus kita lakukan dengan yayasan ini? Kita bisa MOU, bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi setempat. Hijau Sejahtera Unggul. Hijau alamku, sejahtera masyarakatku untuk mencapai keunggulan lingkungan. Dan ini kerja sosial yang bisa mendapatkan profit bagi kita semua. Oke, lanjut ke materi. Next. Ya. Yang sebelumnya. SWOT. Oke. Bicara peluang, kelemahan dalam satu industri, baik itu UMKM dan industri-industri besar, tidak lepas daripada analisis SWOT. Analisis SWOT ini bisa merupakan kajian awal sebelum kita membangun satu industri atau satu usaha. Bisa juga kita terapkan pada perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan untuk menganalisis kondisi perusahaan pada saat ini, kondisi saat ini itu seperti apa. Mungkin sekilas saya jelaskan bahwa untuk daerah yang sedang saya rintis sekarang, pembangunan industri pengolahan ikan terpadu, itu hasil analisisnya masuk dalam kuadran 1.
antara peluang dan kekuatan. Mungkin boleh moderator kursor ditempatkan di antara peluang dan kekuatan. Nomor 1, kita tidak serta-merta bisa menempatkan kondisi perusahaan di kuadran 1, harus ada analisisnya. Apakah itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Kalau ternyata kondisi perusahaan masuk pada kuadran 1, maka ini yang sangat diharapkan oleh investor, antara kekuatan dan peluang. Tetapi kalau dia masuk pada kuadran kedua, antara kekuatan dan ancaman, maka tidak lain yang kita harus lakukan adalah melakukan strategi diversifikasi. Melakukan pembaruan produk kita agar kita bisa bersaing dengan industri-industri lain. Kemudian kalau kita masuk pada kuadran 3 antara peluang dan kelemahan, maka strategi yang dilakukan adalah pemanfaatan peluang. Tidak semua kelemahan itu, kelemahan dan ancaman di satu industri itu merupakan bencana bagi industri. Tergantung manajemen mau memanfaatkan, mau mengendalikan kelemahan dan ancaman untuk menjadi satu peluang atau kekuatan. Kemudian di kuadran 4, itu ada antara kelemahan dan ancaman. Disinilah yang banyak kondisi industri dan UMKM saat ini pada masa pandemi. Bagaimana mereka tinggal merupakan strategi bertahan saja. Bagaimana bertahan dalam kondisi bahkan sebagian besar sudah pada gulung tikar. Ini kondisi yang ada sekarang, sebagian besar sudah gulung tikar dengan adanya pandemi saat ini. Nah, analisis ini harus kita kaji, kita gali. Apa kelemahan? Semua harus diinventarisir kelemahan daripada industri, ancaman dari... Oke, slide berikut. Next. Nah, ini saya berteori dulu sedikit. Ada 6M dalam manajemen operasional. Bahkan sebagian besar manajemen hanya menerapkan 5M. Manpower, tenaga kerja, mesin, modal, material, bahan baku, market, pasar. Saya tambahkan 1 menjadi 6, metode, prosedur kerja. Inilah yang sangat, metode atau prosedur kerja, inilah yang sangat menentukan apakah industri itu bisa bertahan atau kita tinggal bagaimana menutup usaha. Manpower, tenaga kerja, merupakan satu variabel yang sangat menentukan. Nah, untuk tenaga kerja masuk ke slide berikut, moderator. Nah, saya gambarkan kondisi tenaga kerja saat ini berdasarkan hasil riset saya. Ada tenaga kerja yang punya pengetahuan, saya kasih inisial tahu. Ada tenaga kerja yang tidak punya pengetahuan, tidak tahu. Ada tenaga kerja yang punya kemauan, mau. Dan ada tenaga kerja yang tidak punya kemauan, tidak mau. Nah, untuk kuadran 1, moderator, kursor di kuadran 1, itu antara karyawan yang punya pengetahuan dan punya kemauan. Ini sangat kita harapkan tentunya. Dan untuk tenaga kerja yang ada di Indonesia, kelompok ini hanya berkisar 5-10%. 10% sudah maksimum sekali. Maka terhadap tenaga kerja ini perlu dilakukan promosi. Kemudian kuadran 2, tenaga kerja punya pengetahuan, tapi tidak punya kemauan, pemalas. Dia tahu, tapi dia malas. Ini kuadran 2, moderator.
apakah, nah dengan analisis SWOT kita harus mengkaji apakah karyawan tersebut malas karena mungkin ditempatkan di tempat kerja yang tidak sesuai keinginannya, atau dia malas karena rekan kerjanya tidak cocok dengan dia. Nah, terhadap karyawan yang di kuadran 2 ini, kita harus melakukan mutasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian kuadran 3, antara punya kemauan, karyawannya mau, malah rajin, tetapi tidak punya pengetahuan. Strategi yang harus dilakukan oleh industri, perusahaan, atau manajemen adalah melakukan training. Kemudian kuadran keempat, di antara tidak mau dan tidak tahu, sudah malas, bodoh lagi. Istilah kasarnya, sudah malas, bodoh lagi. Tidak bisa diapa-apakan selain terbuka pintu, silakan. Dan ini yang banyak. Tenaga kerja sekarang berkisar 30% masuk kuadran 4. Dari tenaga kerja yang siap, 30% kurang lebih ini masuk kuadran 4. Tidak punya pengetahuan dan tidak punya kemauan. Ini yang sulit dan sangat-sangat merugikan perusahaan. Nah, sehingga untuk tenaga kerja perlu kita ketahui dulu motivasi kerjanya apa. Dan paling jarang manajemen atau HRD melakukan analisa seperti ini. Misalnya, dia bekerja di PTA karena memang kemauannya mau bekerja di situ karena sesuai dengan kompetensinya. Dia bekerja di PTA karena ada temannya yang bekerja di situ. Dia bekerja di PTA karena ada salah satu manajer yang merupakan keluarganya. Atau dia bekerja di PTA tersebut karena tidak lulus di perusahaan-perusahaan lain, tidak diterima di perusahaan-perusahaan lain. Sama halnya dengan mahasiswa. Ada mahasiswa yang kuliah di UIT karena ada temannya yang masuk di UIT. Ada mahasiswa yang kuliah di UIT karena ada salah satu dosen keluarganya. Ada mahasiswa masuk UIT karena tidak lulus di perguruan tinggi lain. Perlakuan manajemen terhadap orang seperti ini harus melihat motivasi. Sehingga kita bisa memberikan apa, kita di industri kita bisa menempatkan mereka sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai keinginan mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau produktivitas kerja perusahaan. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Kondisi kita karena kelebihan tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja, yang penting siapa yang mendaftar, terima, tempatkan di mana yang dibutuhkan tanpa melihat motivasinya, tanpa melihat kemampuannya. Dan ini satu kerugian besar bagi perusahaan. Next. Moderator. Oke, demikian pula dengan poin tadi mengenai mesin. Mesin tidak lepas daripada maintenance. Kalau kita bicara industri, mesin tidak lepas daripada maintenance. Ada 3 kelompok maintenance. Breakdown maintenance, perawatan saat terjadi kerusakan. Dan ini paling sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan kita, motor misalnya, nanti rusak baru kita mau bawa ke bengkel. Padahal ini sangat merugikan. Bisa jadi kerusakan akan berakibat pada komponen-komponen mesin lainnya. Ada preventive maintenance, perawatan pencegahan, perawatan berkala, dan ini yang sangat-sangat dibutuhkan. Preventive management dilakukan secara rutin, normal atau tidak normal mesin dilakukan perawatan, karena mesin merupakan variabel utama dalam suatu proses produksi. Di samping tenaga kerja dan bahan baku. Ada corrective maintenance, perawatan korektif. Kadang-kadang kita mengabaikan ini untuk berhemat, maka kita melakukan breakdown maintenance.
Nanti sudah rusak baru dilakukan perbaikan. Oke, next. Nah, saya fokus kepada penerapan sistem dari 6M tadi. Saya lebih ingin menjelaskan tentang pentingnya metode kerja. Penerapan sistem yang biasa dilakukan di mana-mana ada ISO 3100 sistem manajemen risiko. Ini orang-orang ekonomi pasti tahu. ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, ISO 9001 sistem manajemen mutu, dan seterusnya. Nah, saya tambahkan satu sistem, 5S, sistem manajemen tempat kerja. 5S ini akan fokus saya jelaskan di slide berikut. Ada CE marking. CE marking ini merupakan satu sistem standar untuk produk-produk kita agar bisa masuk pasar Eropa. Kalau kita, dan ini pernah saya terapkan di industri PT Katiman Timber, perusahaan Jepang, kita terapkan semua standar yang ada ini, semua sistem, dan alhamdulillah selama konsisten kita menerapkan ini, maka profit akan diperoleh perusahaan. Oke, next. Nah, inilah yang saya sebut 5S, yang kami sadur dari manajemen Jepang. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Tidak banyak diterapkan oleh manajemen. Salah satu sistem yang sangat sederhana tapi berakibat luar biasa bagi produktivitas. Sederhana saja. Kadang-kadang di meja kerja, baik itu di kampus, di kantor-kantor, atau di mana, ketika kita bekerja, mau menulis, kita sibuk dengan cari pulpen di mana, cari kalkulator di mana. Di rumah kita kadang-kadang pada saat membutuhkan kunci mobil atau kunci motor, kita bingung carinya di mana. Dan ini hampir semua kita mengalami seperti ini. Kunci kamar di mana, potong kuku di mana, dan lain-lain sebagainya. Karena kita tidak konsisten menerapkan 5S. Satu sistem yang sederhana yang bisa meningkatkan kinerja kita. Sistem manajemen tempat kerja. Kadang-kadang meja kerja kita amburadul, berhamburan kertas. Nah, kalau 5 sistem ini kita bisa terapkan, maka otomatis akan mengurangi lost time. Lost time karena kita sibuk mencari barang yang harus kita gunakan secepatnya. Di bengkel-bengkel cari kunci nomor 12, nyarinya di mana, bingung. Nah, inilah sistem yang sangat sederhana, yang mungkin bisa kita diskusikan sebentar, yang pengalaman saya terapkan, bisa meningkatkan kinerja. Bayangkan dari 1.000 orang karyawan, semua menerapkan sistem seperti ini, maka dalam satu manajemen akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Oke, lanjut. Kalau untuk perguruan tinggi, sekedar sharing saja, 5 standar yang perlu dipersiapkan perguruan tinggi, karena di mata saya perguruan tinggi juga merupakan kategori industri jasa. Ada standar kurikulum, ada standar sumber daya manusia, ada standar sarana dan prasarana, ada standar penelitian dan pengabdian masyarakat, pengolahan kampus. 5 ini kita terapkan dengan baik dan konsisten, yakin akreditasi akan A. Nah, ini pengalaman yang saya juga alami, kita semua alami. Kita menerapkan sistem ketika ada visitasi. Kalau sudah jadwal visitasi, maka kita sibuk melengkapi semua dokumen-dokumen. Ruangan kosong dijadikan laboratorium, ruangan kosong dijadikan perpustakaan. Baru kita sibuk. Jadikan sistem itu sebagai bagian daripada pekerjaan kita. Jadikan sistem itu sebagai satu kegiatan rutin, bukan merupakan formalitas. Yang penting kita sudah dapat sertifikat, kita akreditasi B, tapi implementasi nol, tidak ada. Maka output yang akan kita hasilkan juga akan
akan sangat tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itulah sistem. Kita hanya mengandalkan, ya sudah bangga, kita punya sertifikat, kita punya ISO, kita dari Ban PT dapat akreditasi A. Nah, ingat, sistem ini sangat menentukan berapa banyak mahasiswa masuk ke perguruan tinggi. Dan dengan sistem ini, output perguruan tinggi akan diterima di pekerjaan-pekerjaan, atau dia melanjutkan pendidikan tahap berikutnya, tidak akan susah bagi mereka. Nah, terapkanlah sistem. Sistem atau ISO pada umumnya yang kita tahu, dasarnya itu sederhana. Tulis apa yang hendak engkau kerjakan. Tetapi kerjakanlah apa yang telah Anda tulis. Sederhana saja. Saya ulang. Tulis apa yang hendak engkau kerjakan dan kerjakanlah apa yang telah Anda tulis. Sangat simpel, tapi butuh komitmen dari semua. Bukan hanya komitmen top management, middle management, tapi komitmen semua elemen yang ada dalam satu organisasi. Baik itu di industri, di perguruan tinggi, maupun di usaha-usaha lainnya. Tidak ada kata lain. Sistem sangat menunjang. Kadang-kadang dengan penerapan sistem, kita akan mendapatkan premium charge kalau di industri. Pengalaman saya ya, sekedar sharing bahwa saya di perusahaan Jepang, di perusahaan plywood, Katingan Timber Company, Katingan Timber Celebes yang ada di jalan tol. Buyer datang mau survei produk, buyer dari Jepang, buyer dari India, dari mana saja datang, mereka tidak lihat produk kita. Yang mereka lihat adalah penerapan sistem. Mereka ke tempat sampah, mereka lihat kondisi karyawan, mereka lihat kantin, mereka lihat lingkungan kerja. Kalau itu sudah bagus, mereka tidak perlu lihat produk kita. Mereka tidak perlu lihat output daripada industri kita. Mereka sudah yakin. Itulah sistem. Dan dunia luar selalu mempersyaratkan ini. Kenapa hasil-hasil bumi kita, pertanian kita tidak bisa ekspor keluar? Karena tidak memenuhi standar internasional. Kita masih menggunakan pupuk anorganik. Kita masih menggunakan pupuk kimia. Dan itu sangat mendapatkan tantangan dari dunia luar. Hutan kita terjadi kebakaran di mana-mana. Hutan kita terjadi perambahan di mana-mana. Dunia luar melihat itu, berarti Indonesia tidak menerapkan sistem yang benar. Oke, next, moderator. Nah, sekedar penyegaran saja, jenis-jenis industri, ada yang berdasarkan bahan baku, industri ekstraktif, itu industri yang menggunakan bahan baku langsung dari alam, seperti dunia pertambangan. Industri plywood itu masuk ekstraktif. Industri non-ekstraktif itu secondary proses yang menggunakan bahan baku dari industri lain. Kemudian industri fasilitatif itu ya seperti dunia kampus. Industri jasa itu merupakan industri fasilitatif. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, 1-4 orang itu rumah tangga, 5-19 orang kecil, menengah. Inilah yang masuk kategori UMKM. Dan kemudian industri besar di atas 100 orang. Kemudian berdasarkan modal, industri padat modal, dan industri padat karya. Industri yang sedang saya rintis di Sulawesi Tengah, itu di samping padat modal, dia juga padat karya. Dan ini peluang bagi adik-adik mahasiswa ketika selesai nanti, 30.000 orang karyawan yang dibutuhkan. Jangan semua mau jadi pegawai negeri, tapi bagaimana kita menciptakan peluang kerja. Jangan pernah berhenti bermimpi. Dari mimpi kita bisa menciptakan peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Oke, next, moderator. Nah, tantangan dan peluang industri pada masa pandemi. Beberapa yang saya cantumkan, nanti kita bisa dalam diskusi kita tahu bahwa ada pembatasan sosial berskala besar. Dan banyak industri, termasuk industri di dekat lokasi saya sedang merintis usaha ini, itu
dengan adanya PSBB, mereka sudah harus mengurangi tenaga kerja. Mereka sudah harus mengurangi jam kerja. Mereka sudah harus mengurangi target produksi. Dan ini sangat merugikan bagi industri. Kalau tantangan kita tidak antisipasi, maka yang terjadi adalah gulung tikar. Tantangan ini harus kita carikan jalan keluarnya agar bisa. Misalnya pembatasan sosial berskala besar, wajib melakukan menyiapkan mes karyawan, dilokalisir karyawan di lokasi industri. Dan ini kendala bagi industri-industri di dalam kota, karyawan keluar masuk, sehingga ini yang sangat berbahaya, bisa terjangkit di luar, kemudian masuk, menularkan kepada karyawan lain. Itu sangat berbahaya. Di industri yang saya sedang rintis, itu kami, karena sudah tahu ada pandemi seperti ini, kami siapkan mes karyawan 6 lantai, masing-masing lantai 100 kamar, ada 600 kamar keseluruhan. Dan itu masuk di dalam kawasan industri. Social distancing. Bagi perusahaan atau industri yang baru, kita bisa mengatur layout pabrik. Produktivitas juga ditentukan oleh layout pabrik. Bagaimana sistematis penyusunan mesin-mesin dalam satu industri. Bagaimana kita mengelompokkan kerjaan-kerjaan agar tidak terjadinya pengelompokan karyawan, tidak terjadinya kerumunan karyawan di satu tempat. Tetapi bagi industri yang sudah jalan, yang layoutnya sudah ada, maka tidak ada jalan lain yang harus dilakukan adalah mengurangi tenaga kerja. Otomatis target produksi harus berkurang. Kalau sudah target produksi berkurang, maka profit akan berkurang. Kita hanya strategi bertahan saja. Pengurangan jam kerja, merubah sistem kerja. Nah, banyak perusahaan yang kebablasan. Yang awalnya 3 shift, 8 jam kerja, dirubah menjadi 2 shift dengan 12 jam kerja. Ini sangat fatal. 12 jam kerja, maka berpotensi terjadinya turnover karyawan, berpotensi terjadinya keletihan, berpotensi terjadinya lost time. Orang bekerja 12 jam dengan sistem rolling. Itu lost time tinggi, dan ini akibat daripada penerapan outsourcing, cara kerja dengan outsourcing. Perusahaan mencari untung dengan mengambil karyawan status outsourcing agar dia bisa menghemat banyak. Nah, 3 shift ke 2 shift inilah yang sangat fatal dilakukan. Lebih baik kita 2 shift dengan 8 jam, korbankan 1 shift untuk merawat mesin. Kemudian produktivitas kerja rendah, terapkan sistem kerja. Tidak ada cara lain. Sistem kerja kita terapkan, kita implementasikan secara profesional. Lakukan itu setiap hari, jadikan sistem kerja sebagai pekerjaan, bukan merupakan tambahan pekerjaan. Semua unsur yang ada dalam satu manajemen, baik itu di perguruan tinggi maupun industri, maupun usaha-usaha mikro, usaha-usaha UMKM, tidak ada jalan lain selain kita harus menerapkan sistem kerja. Produk kita bersertifikat, maka akan diakui oleh pasar luar. Bukan hanya diakui, diterima oleh pasar luar, tetapi kita akan ada premium charge. Misalnya, untuk masuk ke pasar Eropa, kalau kita ada CE marking, ada labeling CE marking, kita bisa langsung dengan tambahan mungkin 2-5 US dollar per produk kita, tambahan harga premium charge-nya. Dibanding kita tidak menerapkan CE marking, maka produk kita dikirim ke Singapura,
diterbitkan CE marking oleh Singapura, itu menjadikan produk Singapura, baru Singapura jual ke Eropa. Yang diuntungkan adalah Singapura. Kita hanya sekedar produsen saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin sebelum saya audiens dengan Ibu Rektor, Ibu Andi Mariam, mungkin dalam hal yayasan yang saya kelola, kita bisa lakukan MOU. Kami ada produk-produk, kami mengkampanyekan organic farm, hasil-hasil pertanian yang menggunakan pupuk organik, bukan pupuk organik. Dan tim kami bisa membina masyarakat untuk menghasilkan pupuk organik dengan menggunakan bahan baku yang ada, misalnya eceng gondok, sampah kita recycle menjadi satu produk yang bermanfaat. Bisa juga untuk pakan ternak dan lain-lain sebagainya. Kebetulan di sini juga di daerah Lubanggai, saya sudah membentuk kelompok-kelompok tani nelayan. Ini bukan hanya pekerjaan pertanian, ekonomi juga harus, adik-adik mahasiswa ekonomi juga harus berpikir seperti itu. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bentuk kelompok-kelompok tani. Sekarang kami di sini menanam nilam. Saya sedang carikan investor untuk pabrik penyulikan nilam. Nah, ini sangat menunjang masyarakat. Dan ini kerja-kerja pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi. Insya Allah, Ibu Rektor, saya siap untuk audiens dengan pihak Ibu. Kita akan bekerja sama membesarkan yayasan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa secara tim kita bisa kelola bersama, agar bisa adik-adik mahasiswa ada tempat dia mempraktekkan ilmu yang dia dapatkan di bangku kuliah. Tidak sekedar mereka mendapatkan teori-teori, tetapi betul-betul mereka akan menjadi praktisi di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Haji Saiful Muhammad, presentasi yang sangat luar biasa tentang tantangan peluang industri di masa pandemi. Selanjutnya, penyampaian materi yang kedua oleh Bapak Dr. Aris Baharudin, MAB. Beliau adalah seorang akademisi, S1 beliau dari UNM, Pendidikan Administrasi Pengetahuan, S2-nya beliau Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya, dan sekarang juga masih sebagai mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Timur. Dan sudah mencapai gelar S3 di Ilmu Administrasi Publik di UNM baru-baru, dan alhamdulillah beliau sebagai dosen administrasi bisnis di UMN dan merupakan pendiri Rumah Entrepreneur di Prodi Administrasi Bisnis UNM. Sekaligus beliau juga sebagai konsultan, fasilitator bisnis UKM, dan owner pada PT Arista Aman. Kegiatan dan hal-hal yang telah beliau lakukan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja persilahkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Aris Baharudin MM untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat disilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Andi Hafida, SPMM. Pertama-tama yang saya hormati tentu Ibu Rektor, Dr. Andi Mariam, STMKes, yang saya hormati pula narasumber pertama ada Bapak Dr. Insinyur Haji Saiful Muhammad MM, serta Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya hadir pada webinar pada kali ini, serta adik-adik sekalian para peserta webinar yang ada pada Zoom virtual pada hari ini. Izinkan saya, dan mohon maaf sebelumnya, saya baru saja menyelesaikan materinya untuk saya paparkan karena semalam saya harus menyelesaikan PKM mahasiswa
ada 9, 7, tambah 2 PKMI yang sudah terupload, mudah-mudahan bisa goal lagi, di mana tahun lalu alhamdulillah kami bisa meloloskan 2 dari anak dinia. Maka dari itu saya mohon maaf apabila sebentar saya paparkan materinya, saya lebih banyak bicara tentang data, di mana tadi saya kira narasumber pertama sudah memaparkan banyak hal kepada kita semua. Saya akan melanjutkan saja dengan bicara terkait dengan tema yang diberikan, yaitu tantangan dan peluang UKM dan industri, khususnya di masa pandemi atau masa era new normal hari ini. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, saya izin share. Karena saya juga ini merupakan, sementara saya menempuh pendidikan juga ya. Saya mahasiswa di Magister Ilmu Administrasi Publik, karena saya sangat tertarik untuk mempelajari ilmu publik, walaupun S3 saya publik, S2 saya bisnis. Saya tertarik untuk belajar karena di UIT ada Magister itu, alhamdulillah juga sudah diberi kesempatan mendapat beasiswa. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bentar, saya ada yang mau bergabung ini sepertinya. Oke, apa sudah terlihat, Bu Fida? Slide-nya apa sudah terbaca ya, Bu Fida? Belum. Ini malah loading ini. Saya sudah share screen, malah dia loading. Jaringan, Pak. Ya, oke. Tapi suara saya terdengar kan? Bagus, terdengar suara. Oh iya. Ya, Nah, ini Pak. ada yang mau bergabung tadinya. Oh iya. Bentar. Oh, Ibu Rektor. Soalnya dipindahkan adminnya ke saya. Bentar. Lagi loading. Bentar. Inilah kalau virtual ya. Oke. Oke, mudah-mudahan Ibu Rektor sudah bergabung kembali. Saya sudah terima tadi. Oke, saya coba share screen kembali. Saya memanfaatkan waktu ya singkat-singkatnya. Saya berusaha untuk rangkum saja. Nah, ini ada beberapa yang bergabung. Bisa harus menerima juga. Apa sudah tayang, Bu Fida? Bisa. Sudah. Diperbesar, Pak. Oke, saya lagi. Kalau sekarang masih besar, Bu. Saya lanjutkan. Kan ada musimannya, Bu. Musim ombak ada musimannya. Oke. Saya membina beberapa kewirausahaan. Alhamdulillah kewirausahaan ini saya sudah franchise-kan. Semoga ini bisa menjadi bahan berbagi untuk kita semua dalam rangka pengembangan wirausaha atau UMKM di tingkat mahasiswa. Ya. Nah, ini beberapa usaha yang saya coba rintis yang sekarang sudah franchise ya. Ada beberapa yang maksud saya jalan karena saya sebagai pegawai negeri tidak boleh banyak berbisnis, saya harus fokus. Namun saya tetap mendampingi beberapa yang saya sudah jual sebagai franchise ya. Ya berangkat dari esteller, burger dan sosis bakar, minuman kopi dan seterusnya. Namun karena tema hari ini saya ingin bicara sedikit sebagai pengantar ya. Sebenarnya ada tantangan atau tuntutan kita dalam manajemen perubahan. Saya sampaikan dulu sebelum saya bicara data. Pertama, itu adalah globalisasi. Yang kedua adalah era disruption. Kemudian era pandemi atau COVID-19 yang sekarang ini yang kita rasakan. Dan yang selama ini kita dengarkan era 4.0 atau bahkan era 5.0. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu sekalian terhadap hal ini? Ketika kita tidak segera berubah, mengikuti dengan perkembangan zaman, kalau globalisasi terjadi pertarungan ekonomi antara Amerika Serikat dengan pertarungan ekonomi antara Cina, Amerika, termasuk satu negara Islam yaitu Iran. Ini berdampak ya dalam konteks keindonesiaan karena nanti akan bicara pada sektor kebijakan publiknya, bicara pada sektor ekonominya dan seterusnya.
Nah, saya masuk di warna hijau ini, disruption. Disruption ini sudah ditulis oleh Profesor Renal Kasali, adik-adik sekalian, di mana sebenarnya ada percepatan inovasi dalam era digital masuk dalam sektor pasar yang akan berdampak pada petarung lama, ya, atau pemain-pemain lama dalam bisnis, yang akan menggeser mereka, seperti taksi misalnya, sudah digantikan oleh taksi online yang hari ini, tidak lagi mesti orang harus punya mobil. Dulu itu harus modal ratusan juta, bahkan miliaran untuk mendapatkan mobil taksi. Sekarang adanya taksi online itu sudah tergantikan oleh taksi-taksi konvensional. Nah, makanya adik-adik sekalian, apabila berkenaan dengan produk nantinya akan saya bicara sedikit tentang UMKM, tidak kita perhatikan aspek ini, tantangan manajemen perubahan, maka pasti kita akan tergeser oleh adanya pertarungan globalisasi, disruption, pandemi, dan era COVID-19. Nah, saya mau perlihatkan sedikit. Kalau kita bicara pengangguran, ya masih tingkat rata-rata laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau kita lihat di sini, komposisi penganggur menurut pendidikan, itu SMA masih tertinggi, disusul oleh vokasi. Ini ada, menurut saya, masalah di sini yang harus diperhatikan oleh perguruan tinggi. Nah, terus saya percepat saja. Saya ingin perlihatkan bagaimana Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, kita tidak boleh lengah. Ada grafik yang ditunjukkan ini, perkembangan jumlah kematian COVID di seluruh dunia itu masih cenderung tinggi. Kalau kita lihat, saya ingin lihat konteks keindonesiaan ya. Kalau kita lihat di sini warna merah itu ya, kita lihat Indonesia warna merah itu masih cenderung terus naik ya, tidak turun. Namun walaupun kita sadar bahwa tingkat kematian ya itu tidak seganas dulu COVID-nya. Nah, ini nanti berdampak pada usaha. Ya. Saya harus sampaikan data ini supaya kita tidak lengah. Kita lihat data di sini. Saya ingin jelaskan sedikit datanya. Suara saya masih jelas, Bu Bida ya? Sampai terputus saya ngomong sendiri. Pak, ya jelas. Thank you, Bu Bida. Nah, saya ingin bicara pada gross fixed capital formation atau contribution to real growth U %. Kita lihat di sini ada mesin ya, warga biru itu, mesin atau equipment atau peralatan itu mengalami penurunan ya. Jadi bagi yang punya bisnis seperti ini, mau orang tuanya atau seperti apa, itu akan merasakan dampak ya di balik ini. Kemudian yang warna kuning kita lihat datanya ini agak sedikit cenderung positif, dia mulai naik ya. Kita lihat itu pada bidang kendaraan dulu sempat mati akibat transportasi publik, PT-PT dan seterusnya itu juga mati akibat pandemi. Orang takut ya, ada ketakutan banyak orang untuk naik angkot ya bersama dengan orang, lebih memilih berkendara pribadi. Kemudian kita lihat lagi sedikit, saya antar data dulu biar kita tidak salah dalam memprediksi ya. Kemudian katanya orang akademik itu harus terbiasa dengan data ya. Kalau tidak terbiasa adik-adik membaca data, nanti salah dalam berbisnis. Banyak sekali adik-adik tanya saya, bisnis apa bagus Pak? Ya tidak boleh langsung bertanya seperti itu. Harusnya bertanyanya, sekarang Anda kompetensinya apa? Latar belakangnya apa? Hidupnya di mana? Maksud saya lingkungannya. Apakah sudah pernah bergaul dengan pebisnis-pebisnis yang sukses? Ataukah saudara masuk dalam kaum rebahan? Itu yang kita hindari. Kalau langsung bertanya, bisnis apa bagus Pak? Itu kan saya sudah kaya dari dulu, seandainya saya bisa langsung mau lihat di balik ketetapan Tuhan. Nah, kita lihat di sini datanya, yang agak cenderung naik warna merah itu kita lihat culture bioresource itu di mana kesadaran untuk bertani, kebutuhan untuk tumbuh-tumbuhan. Ya, kita lihat sekarang bisnis bunga-bunga itu cukup tinggi. Karena memang 6-7 bulan yang lalu saya sudah paparkan di salah satu perguruan tinggi, ada data dari BCC itu menunjukkan ternyata sepeda itu akan berkembang, peluang bisnisnya, kemudian juga ditunjukkan itu pertanian akan tumbuh karena orang akan lari nanti hobi. Saya perlihatkan nanti data selanjutnya. Nah, kita lihat ke data selanjutnya, konsumsi itu akan meningkat, adik-adik sekalian, itu pada konsumsi di misalnya di restoran dan hotel ini mulai naik ya. Walaupun sempat turun itu minus 10,9%, ini cukup parah, terpukul. Kemudian edukasi juga begitu, karena kita harus beralih pada teknologi. Ya ini mirip disruption sebenarnya sudah mengingatkan kita, namun kita lengah dengan COVID-19, era 4.0 sudah mengingatkan kita dengan bacaan-bacaan itu, yang didengung-dengungkan oleh Profesor Renal Kasali, yang didengung-dengungkan oleh Rektor IPB, namun kita lengah. Mahasiswa maupun masyarakat itu tidak sadar akan itu, karena kita tidak membaca. Sedangkan era disruption itu sudah harus kita siap dengan teknologi. Bisnis itu sudah harus dipersiapkan dengan itu.
Kita lihat misalnya tumbuh juga transport dan transportasi itu kita lihat warna hijau itu sudah mulai tumbuh. Kemudian pakaian ya, pakaian itu turun tapi sempat sudah mulai agak sedikit melandai ya, melandai semakin naik kembali 1,8%. Itu karena dulu orang di masa pandemi tidak butuh baju ya, baju-baju semacam baju yang saya gunakan atau batik itu cukup saya gunakan menjadi narasumber. Nanti setelah itu saya buka lagi ya, beda di saat kita keluar rumah dulunya. Nah, maka dari itu data ini menunjukkan nanti bagaimana prediksi kita terhadap beberapa sektor. Nah, kita lihat di sini datanya, misalnya pada konsumsi yang semakin banyak menempati jasa kesehatan yang masih tinggi. Jadi kalau sudah mulai saya ditanya, mulai kita lihat ya, yang mana bisnis yang menjanjikan masuk jasa kesehatan. Coba lihat di sini datanya. Jasa konsumsi yang semakin banyak itu jasa kesehatan, farmasi. Ya. Kemudian kalau untuk penawaran produksi semakin meningkat, itu lihat nanti pada kita lihat pertanian, ya, coal mining, CPO, retail, hotel dan restoran. Ya, walaupun posisinya masih di bawah, ya, elektronik itu masih cenderung aman karena memang orang tidak bisa terlepas dari elektronik. Ya, konstruksi juga begitu, berada di posisi tengah. Nah, inilah adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian, data menunjukkan bahwa dampak permintaan atau konsumsi yang menjadi peluang untuk kita bidik sebagai bagian dari pebisnis. Nah, untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi kita tidak usah ragu, pemerintah sudah berpikir akan itu. Saya juga sebagai praktisi juga akan selalu membaca data. Saya agak sedikit cenderung positif, walaupun pertarungan kemarin secara globalisasi Amerika dengan Cina itu cukup ketat, walaupun terpilihnya Biden itu orang katakan akan berubah secara ekonomi, saya masih meyakini bahwa itu belum sesignifikan ya. Kira-kira di masa pengurusannya nanti 4 tahun ke depan ya, saya masih melihat masih mirip-mirip sedikit pertarungannya Amerika dengan Cina dengan presiden sebelumnya di Amerika yang akan berdampak di beberapa negara. Nah, kalau Indonesia kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonominya itu bisa kita lihat kalau IMF itu dari minus 3,0%, walaupun kita sudah cukup terpukul akan tumbuh kira-kira 4,3%. Itu angin-angin segar untuk kita lihat pertumbuhan ekonomi ke depan. Sehingga peluang bisnis, apalagi UMKM, percayalah, insya Allah akan tumbuh. Nah, oke, saya percepat saja. Nah, ini kita lihat consumer spending. Jadi, untuk yang masalah sebenarnya adalah high income growth itu bagi pendapatan yang orang-orang kaya, maksudnya level kelas tinggi itu, yang warna biru, itu 69,7 tingkat konsumsinya. Ada apa? Itu karena orang kaya punya simpanan di bank. Jadi daya belinya itu lemah, ya. Jadi mereka lebih cenderung cari aman. Beda orang-orang miskin, ya, orang-orang level low income group itu 84,2 karena memang dia butuh sehari-hari. Dia tidak punya tabungan. Jadi konsumsinya itu sangat tinggi, ya. Jadi karena juga makanya solusi sebenarnya pandemi dengan memberi bantuan ke mereka itu juga bagian dari solusi yang menurut saya, walaupun sifatnya jangka pendek yang mampu meningkatkan sektor UMKM. Bayangkan kalau kita tidak punya kesadaran berbelanja pada UMKM. Semua misalnya ingin berbelanja online atau pada toko-toko besar, maka saya percaya UMKM akan semakin terpukul. Namun pemerintah sudah punya upaya untuk itu, tidak usah ragu para pebisnis UMKM, apalagi yang ingin memulai, karena saya percaya data menunjukkan frekuensi. Cuma nanti lihat ya, ada data selanjutnya ini saya perlihatkan, ini consumer spending, jadi orang-orang kaya itu kita lihat lebih cenderung nanti lari ke hobi ya. Karena dia punya simpanan uang, beda dengan orang-orang yang cenderung kelas menengah ke bawah ya, orang lari ke sport ya, olahraga. Kita lihat misalnya orang lebih cenderung banyak naik sepeda, berkebun, sudah mulai cari villa, orang-orang kaya ya, orang-orang miskin itu lebih mencari uang-uang tambahan dalam rangka konsumsi sehari-harinya ya. Kayak gitu-gitu. Dia tidak lebih cenderung ke hobi dan sport. Jadi makanya nanti pemetaan bisnis itu harus diperhatikan. Saya ingin kasih lihat sedikit ini. Bagaimana sebenarnya pada sektor makanan tadi itu ya masih menjanjikan, termasuk e-commerce itu masih sangat menjanjikan dalam peluang bisnis. Jadi misalnya Pak, bisnisku makanan, tidak usah khawatir. Berarti Anda berada pada bisnis yang masih dibutuhkan. Masalahnya masalah inovasi atau teknologi. Nanti kita lihat itu. Nah, yang terpukul kemarin itu airlines, tidak ada orang lagi pergi naik pesawat karena ketakutannya. Hari ini sudah mulai tumbuh ya. Seperti saya punya travel, saya punya PT travel itu sangat terpukul, namun karena saya punya segmentasi khusus, itu saya tidak pernah ketakutan akan itu karena memang ya bisnis itu sampingan.
Ya, ngajar lah yang tugas utama. Nah, saya masuk sedikit ini. Karena dari itu, Bapak Ibu sekalian atau Adik sekalian, terjadilah consumer ya, behavior, terjadi perubahan perilaku konsumen. Dalam survei The For Consumer Magazine itu menunjukkan di antaranya ada yang disebut dengan data di sini, ada yang disebut dengan empathic society, ya, ada stay at home. Jadi perubahan perilaku manusia ini saat ini. Jadi empathic society, manusia cenderung itu rela berkorban untuk orang lain, sudah mulai peduli sesamanya akibat dari pandemi. Ada stay at home lifestyle, di mana ada gaya hidup baru tinggal di rumah, ya. Kemudian ada yang disebut, ini menarik ini, go virtual. Jadi ini go virtual yang harus kita bidik sebagai peluang bisnis. Kenapa? Karena kalau kita tidak bidik sebagai peluang bisnis, misalnya e-commerce itu jadi banyak UMKM yang saya sendiri lihat dan dampingi, itu tidak bisa masuk sektor masuk pada pemasaran berbasis e-commerce elektronik. Jadi hanya kebiasaannya di Facebook. Yang parah mau masuk lagi tidak punya konten. Nah, untuk masuk pada For Consumer Magazine ini, kalau saya perhatikanlah lifestyle-nya orang, ya, perilaku hidup manusia, kemudian perhatikanlah juga go virtual, di mana semua aktivitas manusia itu beralih go virtual. Tidak bisa tidak. Walaupun tadi sudah saya peringatkan, melalui beberapa era, itu sebenarnya kita sudah harus siap-siap. Apalagi hari ini, nanti walaupun pasca pandemi, misalnya berakhir dengan adanya vaksin, ataukah dengan ada virus baru, ya kita sudah harus terbiasa dengan hidup bersama virus. Berarti perbaiki imun. Yang kedua, siapkan bisnis kita dalam rangka bertransformasi. Nah, itulah yang juga saya pikirkan hari ini, bagaimana bisa menghadapi pandemi, khususnya pada go virtual. Ya harus kita masuk sektor di mana kita bisa menjawab kebutuhan konsumen. Makanya JNI sekarang itu cukup meningkatkan pendapatannya. Bahkan sudah beli lagi pesawat, karena dulu diremehkan, sekarang dia era transformasi seperti ini, terjadi disruption, maka dia hadir, banyak orang berbelanja online kan. Jadi banyak teman-teman saya naik pendapatannya selama pandemi, karena apa? Karena dia jual online, lewat Facebook, Instagram, kue-kue bugis saja, itu mereka jual luar biasa, naik meningkat. Apalagi kita tidak berbuat, ya. Jadi bagaimana orang yang punya konten marketing, ya gitu, khususnya membidik go virtual. Kalau bottom of the pyramid, ya tentu kebutuhan dari puncak piramida, ya, seperti teori Maslow. Saya kira saya tidak usah jelaskan banyak itu karena waktu saya singkat. Maaf saya kalau agak cepat, ya. Kita lihat UMKM, permasalahannya UMKM berdasarkan pengaduan masyarakat, ini datanya dari Kementerian Koperasi dan UMKM, saya ambil di tahun 2020, saya pelajari. Saya lihat yang paling banyak keluhan itu, diantaranya adalah penjualan permintaan pelanggan yang menurun akibat pandemi. Kemudian ada sulitnya mendapatkan bahan baku. Kemudian ada juga terlambat akibat dari pandemi. Ada permodalan yang katanya sulit untuk diakses karena memang bank juga sangat selektif dalam memberikan bantuan, ya. Tidak seperti di saat normal. Kemudian ada produksi terhambat. Semua itu efek dari pandemi. Makanya kementerian saya kira tinggal kita menangkap peluangnya. Ya, misalnya untuk terkait digitalisasi UMKM, ada beberapa permasalahan yang ditemui, diantaranya UMKM itu tidak memiliki infrastruktur digital. Misalnya modem internet dan ponsel pintar. Jadi banyak di desa sana, bukan hanya masalah ini, ya, jaringan juga yang menjadi masalah, tidak mampu diakses. Di kampung sepupu saya, itu ada gula semut yang menjadi peluang, namun tidak bisa terpasarkan. Dia harus telepon ke saya. Akibat apa? Akibat internet pun, signal pun tidak ada di kampungnya. Berarti ini menjadi peluang untuk kita jemput bola, wahai para adik-adik mahasiswa yang kaum rebahan. Bisa menjadi peluang bisnis itu. Kenapa beberapa produk daerah kita tidak bisa akomodir, buatkan konsep pemasaran, ya, apalagi masuk konten marketing digital. Jadi orang yang produksi, kemarin kami PKM itu lolos mendapat pendanaan. Akibat karena apa? Saya membaca peluang, misalnya banyaknya ibu-ibu rumah tangga beralih bikin kue karena mencari pendapatan tambahan. Ya masalahnya dia tidak tahu marketing. Berarti ini peluang untuk mahasiswa. Jadi saya bikinlah konsep PKM yang lolos kemarin, yang dibawa oleh pimpinan saya namanya Wahab. Itu yang disebut dengan inovasi marketing berbasis Pak Gandeng.
lolos. Basis Pak Gandeng itu ternyata, jadi itu ibu-ibu yang ada di belakang kampus ini, itu kan dia bikin kue, kita identifikasi, kemudian kita ambil, kemudian kita bikinkan Pak Gandengnya, boncengan yang agak sedikit lebih cantik, bernuansa pinisi, berbasis local wisdom, produknya itu barongko, kemudian ada jalan koteknya yang serba 1.500 ya, ada 1.000, ada 1.500, ada yang maksimal 2.000. Itu modalnya kita keliling itu Mak Gandeng jam 7 sampai jam 8 atau jam 6 mulai sampai jam 8 itu keliling di salah satu di seputar sini di Veterani itu akan habis. Jadi nanti tidak lagi berteriak kayak Pak Gandeng ikan. Jadi bukan kita yang bikin kuenya ya. Jadi kita sudah uji rasa, itu justru menjadi peluang bisnis. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah kita sudah terdisrupsi juga oleh faktor kemalasan itu akibat dari globalisasi. Adanya efek game. Makanya sekarang itu banyak orang mencari uang itu di game itu ya, yang pakai poin-poin itu. Saya nggak ngerti kenapa mahasiswa malah lari ke sana, bukan justru masuk UMKM. Ya, itu hati-hati, itu adalah pengaruh globalisasi yang kita tidak rasakan, dan itu sudah terhantam di beberapa perguruan tinggi. Apalagi anak-anak SMA yang cenderung efek sampingnya marah ke orang tuanya. Ini saya nggak ngerti, kok begini ya kehidupannya. Nah, itu akibat dari perilaku konsumen, akibat dari globalisasi, akibat dari era yang mana kita disebut dengan era 4.0 itu yang kita tidak sadari dan orang tua tidak cerdas membaca itu. Bayangkan kalau semua mahasiswa kita menjadi kaum rebahan, saya justru khawatir. Kemarin Direktur UPB membawa pidatonya yang luar biasa buat saya. Dia berbicara tentang bagaimana sebenarnya dunia olahraga juga menjadi peluang bisnis. Jadi di Jepang itu sudah dikembangkan, nah ada datanya, di Jepang sudah dikembangkan, adik-adik sekalian, itu bagaimana menghitung secara statistik tendangan bola, pukulan bulu tangkis, dan direkod berapa misalnya dari Cina bertarung dengan Indonesia, itu dihitung secara statistik. Berarti ilmu statistik akan berkembang di perguruan tinggi, ilmu olahraga akan berkembang di perguruan tinggi. Justru kita anggap itu sebagai sebuah peluang bisnis yang tidak menjanjikan. Itu masalah buat kita sebagai orang yang akan membaca pasar. Maka itu dampak perubahan dari selera konsumen atau perilaku konsumen, maka terjadilah yang disebut nanti permintaan yang sangat tinggi alat pelindung diri. Beberapa tahun ke depan akan tetap tinggi kesempatan untuk mengalihkan produksi ke masker, kebutuhan medis lainnya, APD, dan seterusnya. Obat-obatan termasuk obat herbal, suplemen multivitamin. Seperti sekarang ini kami di program studi Rumah Entrepreneur itu lagi membidik peluang bisnis khususnya jahe merah. Jahe merah ini sangat banyak mahasiswa pulang kampung. Saya sudah kasih tahu, bidikkan saya jahe merah yang kira-kira bisa suplai jangka panjang. Jahe merah itu akan kita produksi, kita akan buat jadi serbuk, kemudian saya akan masukkan dalam sebuah botol, botol serbuk, di mana nanti tinggal ditetesi di teh, ditetesi ke bumbu masakan, dan seterusnya. Itu tidak menguras banyak tenaga. Tinggal nanti prosesnya setelah itu kita BPOM-kan, setelah itu kita prosesnya SNI-kan, dan seterusnya. Kalau tidak bergerak sama sekali ya susah. Itulah yang disebut dengan obat-obatan herbal, suplemen, multivitamin, dan seterusnya. Banyak, daun kelor, porang, itu justru di Sidrap sekarang dikembangkan, tambah kaya lah Pak Sarifudin itu yang salah satu anggota Dewan mengembangkan, dan wali kota turun. Karena saya ke Bone melihat banyak lahan dari mertua saya itu tidak tergarap, semua pusing. Kenapa ini tidak ada pengarairan padi ini? Nah, bagaimana ini? Saya solusikan itu porang, jahe merah, tidak bagaimana ya? Mereka tidak mau. Dipikirnya, saya maunya padi. Nah, itu tunggu musim hujan karena sudah kering lahannya. Ya, kalau saya misalnya atau wakafkan ke saya, kau yang kelola, nah saya kelola. Saya akan tanam porang, saya akan tanam jahe merah, saya akan tanam daun kelor yang menurut saya tidak susah ngurusnya. Hujan tidak hujan tumbuh tonji. Nah, itu nanti akan kita buat teh atau apa dan seterusnya. Alat-alatnya sudah canggih. Kenapa kita harus takut? Ya, jadi faktor selanjutnya saya kasih tahu karena waktunya singkat, teknologi informasi, web designer, IT semakin dibutuhkan. Ada teman saya namanya Asri, itu staf wakil rektor 3 di sini di UNM. Itu masuk YouTuber sekarang penghasilannya 35 juta per bulan. Hanya gara-gara tahu kontennya apa. Dia hanya bicarakan tentang Lesti. Lesti gosip-gosipnya Lesti sampai sekarang coba dibuka dangdut populer. Dangdut populer itulah dia tidak pernah muncul mukanya. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya mengisi suara dan mengkompilasi beberapa video. Gila, ternyata kecenderungan masyarakat cari gosip di tengah pandemi. Ya buktinya apa ya? Ternyata menghasilkan itu jadi
Saya sudah mulai melirik, saya mulai lagi membidik algoritmanya, apakah saya konsisten di dunia anak, karena kemarin saya masuk dunia pendidikan. Nah, ternyata sangat sedikit orang suka itu YouTube, kalau kita menjelaskan teori di YouTube. Dia lebih suka gosip, dunia anak-anak, saya lihat algoritmanya, tips-tips, gosip dan seterusnya. Ya, yang e-commerce, reseller, dropshipper, penjualan via sosial, dan seterusnya. Nah, ini contoh, saya pernah paparkan ini 6 produk yang meningkat di saat pandemi versi BBC, sepeda, dan aksesorisnya. Jadi ya kayalah teman saya yang salah satu dosen di perguruan tinggi swasta, dia jual sepeda sama suaminya. Gila, sampai sekarang banyak stoknya, dia masih beli Pacific. Itu saya dapat 5,5, dia beli hanya 2,1, itu pun by online, dia kirim. Bayangkan itu, dia beli sepeda online, di saat jatuhnya harga, dia simpan. Apa yang terjadi sekarang? Jadi kalau 2 juta untungnya satu sepeda, kali maki berapa ratus dia siapkan stok. Belum lagi kerjasama. Jadi saya kaget, kok kamu dosen pergi jual sepeda dulu ya? Oh, kan kau bilang, data itu menunjukkan sepeda akan dibutuhkan. Nah, yang kaya juga itu adalah orang-orang yang punya stok bunga, apalagi janda bolong. Ini nggak main-main, ini data ini, saya sampaikan. Itu sudah 7 bulan yang lalu saya sampaikan. Dan ternyata saya harus sampaikan juga ini. Nah, itu menjadi peluang bisnis. Nah, seperti sanitizer sekarang semakin banyak orang yang buat. Saya tidak tahu perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi saya lihat tidak melahirkan itu, sanitizer. Padahal itu kan jurusan kimia bisa ya. Kan tidak enak kalau saya dosen bisnis, saya tahu yang harus turun itu. Pergi Ambil semua di belakang saya ini adalah rumah entrepreneur di mana hasil-hasil karya mahasiswa saya coba simpan menjadi di dalam sebuah galeri. Ini kita kelola, kita bidik beberapa usaha-usaha mahasiswa, akan kita bina lebih lanjut. Misalnya SNI, mereka akan mendapat logo halal, mereka akan uji lab. Kalau tidak seperti ini ya susah. Kita kumpulkan saja dulu. Ternyata alhamdulillah sudah mulai ada permintaan, walaupun itu masih kecil, karena memang kita tidak fokus untuk marketing, lebih pada edukasi saja. Sedikit lagi, ya ini makanan, datanya masih makanan dan produksi kesehatan masih dicari. Nah, ada saya baca dari Kementerian Koperasi UMKM RI diwujudkan dalam strategi, katanya kenalilah konsumen di era new normal, kemudian bangun utilitas kapasitas melalui diferensiasi produk, kemudian komunikasikan keunggulan atau khas keunikan dari produk saudara, kemudian masuklah dengan digitalisasi proses bisnis atau menggunakan platform digital. Nah, caranya Pak, belajar. Caranya Pak, YouTube. Masih di YouTube, tidak ada cari mentor. Banyak sekarang, konsultan plus sekarang, banyak konsultan turun tangan untuk merangsang tumbuhnya UMKM. Nah, ini untuk faktor-faktor utama dalam strategi pemasaran, ya saya kira secara akademik ini sering didengung-dengungkan, tapi tidak dilakukan. Jadi disalahkanlah teorinya. Sebenarnya tidak salah teori, yang salah kenapa? Bukan. Karena akademisi di bidang bisnis, saya sekolah bisnis, saya kursus bisnis, saya sekolah-sekolah kewirausahaan, keliling cari hotel ke hotel di mana ada pelatihan, saya ikut multi level untuk dapat ilmunya. Lagi-lagi semua ini tidak mati nih, yang kita pelajari sejak SMA sampai sekarang. Jadi bagaimana membidik pasar bagaikan orang memanah, tidak punya bidikan dan tidak terlatih, susah. Ya katanya susah Pak, kebiasaan gitu, kebetulan gitu. Kalau saya tidak, saya yakin dengan ilmu. Kenapa? Saya buktikan menembak atau memanah dengan arah mata angin, dengan kecepatan dan terikan pegal yang tinggi, itu akan menentukan ya, salah arah mata angin, mempengaruhi semua itu tembakan. Nah ternyata bisnis juga begitu. Misalnya tadi pemateri pertama sudah menyampaikan, ada sebenarnya analisis SWOT yang harus dilakukan. Nah saya tidak bisa memberi tips secara general pada kesempatan kali ini, kan saya tidak tahu bisnisnya adik-adik ini di mana. Saya masih membacanya, masih banyak kaum rebahan. Yang saya harus cambuk dengan bahasa saya untuk bangun dari kaum rebahan. Tidak boleh banyak main game, cobalah bertransformasi dengan melihat situasi. Saya kira itu, saya tidak usah ini, jelas ya, komunikasikan tadi produknya, manfaat strategis dari produknya apa, kemudian bangunlah konsep new atau yang unik dari produknya, kemudian masuklah digital content marketing. Jadi jangan konten marketingnya ya, tapi digital content marketingnya. Jadi perhatikan kontennya. Memposting sesuatu itu harus melihat desain grafisnya. Jadi solusinya bagaimana Pak? Ya kalau begitu berani dulu masuk pelatihan desain grafis. Kalau tidak punya logo, ataukah datang di dinas UKM untuk dibantu dikonsultasikan. Di sana gratis. Tapi bawa produk ya. Tidak bisa itu ke sana saja hanya datang Pak saya mau bisnis, tidak bisa. Sama datang ke saya sibuk tuh Pak saya mau bisnis apa bagus. Astaga 3 hari
jawab WA, hanya ternyata mau bertanya bisnis apa yang bagus. Nah sekarang apa yang tidak bisa kita akses? Terakhir, kolaborasi. Nah masalahnya sekarang adalah banyak bisnis di daerah, UMKM, apalagi industri ya, tidak bisa tumbuh akibat tidak kolaborasi. Saya lihat Claro, disampaikan sendiri oleh manajernya, itu ternyata Claro selama pandemi, dia masih hidup dan dia bisa bertahan pada break-even point-nya, titik impasnya, itu akibat dari apa? Dia berkolaborasi, satu, termasuk kolaborasi dengan pemerintah, ya. Kemudian yang kedua, dia juga ternyata itu tukang masaknya bikin bumbu. Coba dicek. Jadi dia bikin bumbu, dijual di luar, dan itu bisa bertahan untuk membayar. Nah, kalau saya percaya, saya sekarang membangun kolaborasi dengan beberapa konsultan-konsultan. Saya minta tolong bantu Kak Kasyanti Prodi untuk hidupkan bisnis mahasiswa saya, untuk memancing mahasiswa saya. Nah, kalau tidak buka ruang seperti itu sulit, ya, karena kita susah berkolaborasi. Terakhir, solusi UMKM di masa pandemi, fokuslah pada kebutuhan konsumen, sebagaimana tadi perilaku konsumen. Kemudian yang kedua, inovasi dan downsizing produk berdasarkan kebutuhan pasar. Yang mana saya maksud adalah gini, kalau dulu besar misalnya kita siapkan markisa atau madu yang sangat besar, kalau bisa downsizing, perkecil sedikit supaya itu bisa dijangkau, seperti madu yang menjanjikan ya. Banyak madu di kampung, namun ternyata itu tidak diperkecil karena orang tidak bisa beli harga 200 yang asli. Coba diperkecil kemasannya, itu kami ada di belakang ini, itu ada kemasan kecil yang harga 35, harga 55.000, harga 75, yang bisa dijangkau oleh mahasiswa untuk menjaga imunnya. Kayak gitu, dan seterusnya. Banyak produk lain, produk ikan kering kami ada semua di sini. Itu diperkecil semua, downsizing untuk menjawab peluang. Ya. Manfaatkan layanan perbankan sekarang, karena istri saya pegawai bank, itu cukup banyak akses perbankan untuk modal, itu bisa, yang penting menyiapkan syarat-syaratnya. Jadi banyak usaha saya lihat tidak punya izin. Kenapa susah sekali itu ke PTSP? Ya, saya meneliti disertasi saya di pelayanan terpadu satu pintu itu, investasi itu tidak meningkat akibat dari banyaknya orang malas ngurus perizinan. Yang kedua, banyaknya orang merasa masih berbelit-belit, padahal sudah terjadi inovasi yang luar biasa. Kalau saya datang ke sana bertanya, Pak saya mau bikin catering, bikinlah usaha perizinan ya pribadi sifatnya. Kalau belum bisa bikin PT, CV, firma, dan seterusnya. Berkolaborasi, tadi saya sudah paparkan, cash flow harus terjaga sehat, jadi walaupun tidak untung, tapi paling tidak BEP-nya terjaga, break-even point-nya. Kemudian ciptakan peluang usaha, pendapatan atau penjualan alternatif, seperti Claro tadi, selain dia hotel, ternyata dia jual bumbu di saat pandemi, kemudian pemanfaatan e-commerce ya, atau teknologi digital bisnis. Sekira itu saja, saya tidak selesaikan slide-nya, nanti terlalu lama, terjadilah overload informasi yang juga menurut saya tidak maksimal lah webinar kita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Aris Baharudin. Sangat menarik pemaparannya hari ini tentang UMKM, dan memang mahasiswa dan para dosen juga masih sangat membutuhkan informasi-informasi tentang bagaimana caranya menciptakan lapangan kerja, bagaimana caranya mengajak adik-adik mahasiswa kita untuk bisa menghasilkan satu produk. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab, ya, tanya jawab. Untuk sesi pertama, kita buka tiga penanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya kepada narasumber pertama ataupun narasumber kedua. Dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Apakah dalam hal bagaimana caranya kita mengembangkan satu usaha, bagaimana dalam hal meningkatkan produktivitas sebagai mahasiswa, karena di sini selain ada fasilitator UMKM juga ada praktisi Bapak Dr. Saiful Muhammad yang bisa memberikan motivasi bagaimana nanti diterapkan di dalam masa pandemi ini. Ada yang mau bertanya? Silahkan.
Halo? Oh ya, saya bacakan saja langsung. Di sini dari Saudara Rahmat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi dari kedua narasumber. Dalam pendanaan UMKM dikenal dengan dana crowdfunding. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber dua, yaitu yang pertama, apa saja resiko dan hambatan dari crowdfunding? Yang kedua, apakah semua UMKM dapat Barudin, silakan dengan hormat. Bisa dikumpulkan pertanyaan itu biar satu kali jawab barangkali ya. Ya, masih ada yang mau bertanya? Ada penanya kedua? Silakan. Bapak-bapak dosen, Ibu ada di mahasiswa, silakan. Banyak pertanyaan mengenai bagaimana pengembangan UMKM dan industri di masa pandemi, karena ini memang memukul berbagai sektor bisnis yang bukan hanya untuk sektor usaha mikro, tapi secara keseluruhan. Baik. Nah, Kalau tidak ada halo? dijawab ya. Biasanya saya tawarkan ke teman-teman pebisnis, termasuk ada di mahasiswa, adalah banyak ikut webinar. Karena biar kita sebenarnya sudah punya ilmunya, itu sebaiknya kita buka diri. Di era seperti ini, era collaboration, itu di mana kita harus buka diri sebenarnya, menimba ilmu sama orang. Tadi saya dengan Bapak narasumber pertama, itu saya banyak mendengar dan banyak belajar, karena pengalaman beliau yang cukup tinggi. Ketika dosen-dosen saya itu sampai saat ini, saya tidak ingin lagi banyak belajar. Justru kalau pengusaha sebenarnya itu, kalau kita lihat banyak pengusaha-pengusaha, justru dia banyak membaca. Justru dia banyak belajar mengikuti webinar untuk mengetahui banyak informasi yang belum dimilikinya. Saya tidak akan henti-henti belajar, saya rendahkan diriku, saya rela-relai itu, iya saja daripada saya sota. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di balik pertanyaannya untuk crowdfunding itu sebenarnya begini. Crowdfunding itu adik-adik sekalian bisa dikatakan bahwa bisnis atau organisasi itu di mana mendapat pendanaan dari proyek ya, usaha dengan adanya investor atau pemberian sumbangan dari beberapa orang atau dari banyak orang. Saya pernah bikin kafe, di mana kafenya saya beri nama Cafe Arista. Jadi saya punya usaha namanya Cafe Arista, Cafe Mini. Dari situlah lahir Cafe Mini. Karena saya tidak bisa sewa ruko, maka rukonya itu saya sewa 35. Terus maju kafenya, dikasih naik dari harga 40 jadi 45 ya, 35 menjadi 45. Jadi belum lagi kami harus renovasi, perbaikan, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Maka saya tidak bisa bertahan karena bisa saja dilihat ada kemajuan, anaknya mau Tommy selesai anaknya tidak ada kerja. Maka pemilik ruko ini diambil, itu ditalak salapang ya. Apa yang terjadi? Setiap malam saya kasih macet, apalagi malam Sabtu, malam Minggu saya kasih macet dengan teknik collaboration. Bagaimana cara saya mengelola kafe? Dengan cara collaboration. Saya bikin brosur, saya masuki semua setiap BEM, perguruan tinggi musik macet, dan ternyata itu dilirik oleh pesaing, dilirik oleh pemilik ruko. Nggak boleh saya kesini ya harganya. Akhirnya apa? Saya jual lah, saya punya aset-aset di sana. Daripada saya bawa pulang repot, semua gelas-gelas saya, wifi-nya, mejanya, kursinya, di lantai 2 itu saya bikin kantor travel. Nah, apa yang saya katakan itu berkenaan dengan pertanyaan tadi,
funding itu di mana sebenarnya saya bikin usaha dan mendapat investasi dari beberapa orang yang kerjanya menagih nanti. Katanya bantuan. Begitu yang terjadi menagih. Nah, banyak juga mendapat kronik-pade dari dari pemerintah, namun ternyata tidak digunakan. Ini banyak minta tolong didaftarkan untuk bantuan usaha dengan modal itu surat keterangan usaha dari kepala desa. Didaftarkan dapat uang, apa yang terjadi? Bukan dimodali usahanya. Dia pergi belanja-belanja sama istrinya. Itu banyak saya daftarkan ya karena tidak ngerti online. Apa yang terjadi? Disalahgunakan itu anggaran bantuan yang dia dapat. Apalagi kalau misalnya crowdfunding itu yang mana betul-betul digunakan diperuntukkan sebenarnya untuk usaha kita. Misalnya begini, teman saya bantu saya. Apalagi nanti ada sistem perjanjian di mana misalnya sistem sharing profit kayak Kafeku. Berapa banyak investornya? 3. Tiba-tiba diambil alih pemilik ruko, dikasih naik harganya. Ya ampunlah saya. Akhirnya apa? Menagihlah para crowdfunding tadi. Tadinya awalnya tidak minta apa-apa, biar modalnya kasih kembali, dek. Ternyata begitu maju minta persen. Menuntutnya bukan dari suaminya yang saya temani kerjasama. Yang menuntut itu adalah istrinya. Ini tiba-tiba istrinya muncul, minta terus selalu dikasih. Didatangi kasir saya, itu selalu minta setorannya. Jadi saya mau bertengkar lawan itu ibu-ibu. Jadi persoalannya saya mau tuntut secara hukum sahabatku suaminya. Jadi ini persoalan crowdfunding. Jadi bagaimana caranya kalau saya kan ada jalur ya yang benar. Mana itu misalnya peruntukkanlah anggaran yang kalian dapatkan ya. Jadi untuk tidak mendapat konsekuensi di balik dana yang kalian dapatkan, peruntukkan sesuai dengan usaha. Kalau misalnya proposal bisnis dimasukkan di bank dengan surat izin usaha, di survei ternyata dapat 30 juta kur, ya pergunakanlah sesuai dengan proposalnya. Yang sama saya lihat mahasiswa yang dapat bantuan dana dari pusat. Itu kan sebenarnya bisa diklaim sebagai istilah tadi itu crowdfunding ya. Tapi tidak digunakan, malah beli handphone. Coba itu tadi didapatkan 5 sampai 10 juta itu digunakan dengan baik untuk usahanya. Kan bisa, misalnya begini, bikin animasi ya, supaya nanti kalau ada persen itu bisa dikembalikan, atau kalau tidak betul-betul anggarannya tidak haramnya jadi halal ya. Saya kalau dapat bantuan dana, dulu esteller saya, apa yang saya lakukan? Langsung saya bikin gerobak baru, saya bikin beberapa alat teknologi baru. Misalnya apa? Air panas tidak lagi pakai galon, itu gentong. Itu yang saya beli peralatan-peralatan restoran. Jadi kafe mini gerobak tapi pakai peralatan restoran. Di dalamnya itu ada kulkas itu. Jadi usaha saya itu ada kulkas dalamnya. Di dalamnya itu ada blender canggih ya, merek Philips dan seterusnya. Nah, ini kalau di dalam ini, jadi kalau dilihat gerobaknya biasa nih. Tapi di dalam itu ada kulkas, kalau ini yang 3 meter, ini ada kulkas panjang ini. Semua ini ada kulkasnya. Ada kulkas dalamnya ini. Itu dikelola oleh adik mahasiswa. Itu peralatan restoran. Ini kalau dikasih lihat di belakang ini dilihat ini. Ini ada blender itu 2, di dalamnya ada kulkas, di bawahnya ada rak dan seterusnya. Tapi saya mendapat dana ya, dari bantuan dari kompetisi, ada investor saya, ya saya kasih persentase sesuai dengan omset yang masuk. Saya kira itu respon saya sedikit terkait dengan pertanyaannya. Jadi apakah semua UMKM dapat pembiayaan dari dana tersebut? Ya, bagi yang memenuhi syarat dapat ya. Jadi semua yang memenuhi syarat yang didaftarkan di UMKM kementerian itu dapat. Yang memenuhi syarat, yang tidak itu ada yang nyatakan tidak lulus karena mungkin hanya fiktif. Ya, kayak gitu. Saya kira demikian. Boleh saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bapak Dr. Aris Baharudin. Bagaimana Saudara Rahmat? Iya, terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih. Iya. Yang lain masih ada pertanyaan? Halo, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, masih ada yang mau bertanya? Apakah tentang industri, bagaimana pengembangan industri ke depannya? Terutama ini nih, tadi pembahasan oleh Bapak Dr. Insinyur Saiful Muhammad yang akan mengembangkan pengolahan ikan yang nanti akan membutuhkan sekitar 300.000 karyawan. Nah, tidak ada yang mau bertanya tentang hal itu, padahal ini sangat menarik loh. Halo, adik-adik mahasiswa, Bapak, Ibu, Satu cewek dosen. lah. Satu cewek lah bertanya. Tadi itu cowok. Saya, Pak.
Ya, silakan. Silakan, Adek. Baik, jelas suara saya? Jelas, Iya, jelas. jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah sharing edukasinya kepada kami. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha di era pandemi ini. Nah, salah satunya yang dapat saya lihat itu terjadi perubahan perilaku konsumen. Nah, untuk para pengusaha, siapa yang dapat menduga hal ini akan terjadi? Nah, ketika pengusaha ini terlambat dalam hal mengubah manajemennya, kemungkinan besar itu akan konsumennya itu akan berpaling dari pengusaha tersebut. Nah, jika telah terjadi seperti ini, langkah apa yang harus dilakukan atau hal apa yang harus dilakukan untuk para pengusaha, apalagi pengusaha dini seperti mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan pertanyaan ini kayaknya cocok sekali untuk Bapak Dr. Haji Saiful Muhammad. Bagaimana tantangan usaha di era pandemi, terjadinya perubahan konsumen, dan jika seorang pengusaha itu terlambat melakukan manajemen perubahan, maka bisa saja para konsumen akan meninggalkannya. Silakan Bapak Dr. Haji Saiful Muhammad. Assalamualaikum, Pak Haji, Pak Dokter, Pak Dokter Saiful. Ya, Ya. ya, gimana kedengaran? Pertanyaan tadi ada kita tentang tantangan usaha di era pandemi. Bagaimana jika terjadi perubahan konsumen? Misalnya pengusaha terlambat melakukan perubahan manajemen. Nah, itu bisa saja menyebabkan terjadinya para konsumen akan meninggalkan pengusaha tersebut. Nah, bagaimana nih, Pak, mengatasi hal tersebut? Oh ya, baik. Terima kasih. Adek Putri Nur Sabrina ya. Ya. Kadang-kadang memang ada perusahaan atau manajemen yang pasif. Dalam hal ini, selaku manajemen kita harus benar-benar melakukan analisis setiap saat. Jangan analisis hanya dilakukan pada saat memulai membangun usaha. Setelah itu sudah kita jalan normal. Tidak. Setiap saat analisis yang paling sederhana yang saya sering terapkan adalah analisis SWOT. Kita harus selalu membaca situasi, kita harus selalu melihat kondisi, kita harus selalu mengenali apa ancaman kita. Ada enggak industri lain yang pesaing kita? Ada enggak industri lain yang produknya sama dengan kita, harga lebih murah yang merupakan pesaing kita? Apa yang harus kita lakukan? Tidak harus merubah manajemen seperti tadi, tidak harus merubah, tapi kita akan mengendalikan tantangan atau ancaman atau kelemahan tadi menjadi sebuah peluang. Dan ini setiap saat harus dilakukan. Nah, kadang-kadang manajemen kan sibuk dengan, karena saya pernah menjadi salah seorang manajemen di industri yang memiliki tenaga kerja 2.000 orang karyawan. Kita harus selalu riset terus setiap saat. Ada di perusahaan itu bagian research and development yang selalu tugasnya menganalisis apa yang harus kita lakukan. Nah, itu juga sama halnya dengan kita melakukan kajian-kajian lingkungan AMDAL. AMDAL itu kan melihat fenomena awal. Ketika pabrik ini dibangun, fenomena awalnya seperti ini. Kira-kira kondisi 10-20 tahun ke depan, fenomena seperti apa? Jadi tidak ada alasan bahwa ada hal-hal yang kita tidak duga, kemudian kita tidak sempat merubah manajemen. Tidak seperti itu. Bahwa suatu kejadian itu bisa kita lakukan sedini mungkin ketika terjadi sesuatu yang belum pernah kita alami dengan melakukan terobosan-terobosan.
melakukan tindakan-tindakan, intinya merubah kelemahan, merubah tantangan menjadi satu kekuatan atau menjadi satu peluang bagi industri untuk selalu bisa bersaing dengan industri lain. Nah, karena apa? Selama ini yang saya selalu bilang, saya selalu ingatkan, sistem kita kesampingkan. Standar kerja kita tidak prioritaskan karena tidak adanya komitmen dari top management. Bagaimana supaya kampus itu pengabdian pada masyarakat bagus. Komitmen manajemen, top management, komitmen yayasan menyiapkan anggaran yang cukup untuk itu. Tanpa itu, maka tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Nah, yang kita butuhkan bukan hanya komitmen top management, tapi komitmen semua elemen dalam satu manajemen untuk melakukan perubahan-perubahan secara mendadak suatu ketika terjadi apa-apa. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita melakukan inovasi, dasarnya adalah lakukanlah sistem itu dengan benar dan konsisten. Jangan pernah menganggap bahwa sistem itu adalah satu pekerjaan tambahan. Yang faktanya sehari-hari kita lihat dalam kehidupan kita, baik itu di perguruan tinggi di mana saja, orang bekerja untuk sistem ketika mau ada pemeriksaan. Orang bekerja untuk sistem ketika mau ada visitasi. Orang bekerja untuk perubahan-perubahan ketika ada kendala-kendala. Padahal kita bisa antisipasi sebelumnya. Kira-kira seperti itu, Ade Putri Nur Sabrina. Ya, terima kasih Pak Dokter. Saya silakan ke Pak Dokter Aris memberikan tambahan untuk pertanyaan daripada Ade Putri. Dokter Sabrina. Terima kasih Bu Fida. Saya melihat gini, yang pertama, kalau kita tidak melakukan perubahan, kalau kita baca bukunya Profesor Renal Kasali, Disruption itu, maka ya adaptasi atau mati, kan begitu. Jadi adaptasi atau mati. Sama kita orang pendidikan, hanya sekedar mencari kerja ke kuliah, ataukah kita berubah untuk menjadi akademisi yang sebenarnya, yang dengan membaca, mengaktifkan pikiran kita dengan kerangka berpikir ilmiah sesuai dengan metodologi penelitian, kemudian atau kita mati, hanya sekedar memenuhi syarat nilai, ya itu pilihan-pilihannya. Kalau saya tidak mau begitu, ya. Saya orang kampung, saya anak seorang guru, punya cita-cita tinggi. Sampai hari ini saya tidak henti-hentinya terus belajar karena saya sadar diri. Saya selalu ranking paling terakhir kalau di sekolah saja SD, paling nakal. Stres bapak saya hadapi karena guru kan malu ya punya anak kayak saya. Tapi saya buktikan menjelang akhir hidupnya, saya buktikan kalau saya dia mau jadi seorang guru, saya kasih tahu, biarlah saya jadi dosen Bapak. Dia tidak nyangka saya bisa jadi dosen. Karena ya motivasi untuk belajar segera berubah. Ya. Nah, kalau adaptasi atau mati, ya tentu pilihannya adalah adaptasi. Nah, yang pertama apa yang dilakukan sebagai penutup dari saya, yang pertama adalah trend watching. Ya, trend watching itu, apa istilahnya trend watching itu bagaimana Anda membaca tren. Jadi banyak di antara kita yang mau berbisnis, ternyata membaca Google Trend pun, Google Trend pun itu tidak tahu. Bahaya itu. Jadi riset marketing yang paling up to date yang bisa dilakukan adalah riset by Google. Bagaimana itu membaca data tren. Paling banyak belanja bidang apa sih? Contoh ya, kalau kita setting itu Google Trend, mau lihat obat yang paling banyak dicari sesuai data tadi yang saya kasih lihat, ternyata masih menempati posisi yang tertinggi obat pembesar. Saya juga bingung kenapa orang cari obat pembesar. Coba aja cari kata kunci ya, di Google itu kan terlihat ya kata kunci yang paling banyak dicari orang. Selain gosip kalau di YouTube ya. Saya kenapa begini ya kejadiannya? Saya mau di apa? Selain itu, misalnya maaf nih, saya bicara tentang data, misalnya kalau di Cina itu sekarang membidik pasar di Indonesia itu misalnya alat-alat bisnis itu alat-alat seksual. Kok gitu ya? Orang Indonesia, maksud saya itu bisa dibaca loh itu. Di Google Trend itu aneh. Nah, tapi maksud saya, kalau orang cenderung selama pandemi cari herbal, obat, maka kalian harus siap di situ. Nah, kita tidak punya ilmu obat, tapi paling tidak misalnya kenapa itu kayak jahe, suplailah itu porang, suplailah itu bahan-bahan daun kelor, dan seterusnya. Itu tadi trend watching. Jadi mana Anda membaca tren, termasuk algoritma misalnya kalau di YouTube dan seterusnya. Ada namanya riset, tadi sudah dijelaskan oleh Pak narasumber kita pertama, saya tidak jelaskan lagi itu. Ada namanya risk management.
Risk management itu menghadapi era disruption. Itu di mana kita mengurangi resiko terhadap bisnis atau rencana bisnis yang akan kita lalui. Terlalu banyak ketakutan, orang Bugis bilang merajam punau bata-bata. Matikan keraguan-raguanmu kalau saya, karena saya juga modal nekat nih. Bapak saya guru, kaget kenapa anak saya selalu berbisnis. Akhirnya saya jadi dosen bisnis. Daripada dua-dua tidak dapat, bapak saya guru, maunya saya jadi guru seperti dia. Nah, mama saya maunya saya jadi pebisnis karena banyak temannya kaya gara-gara bisnis. Ya sudahlah, sambil dua-dua saya sekolah bisnis aja deh. Nah, makanya yang banyak saya lakukan adalah risk management, di mana saya menghitung-hitung resiko, tentu ada caranya. Nah, kalau kita ada pelatihan namanya SNI untuk TOT, itu akan kita diajari tentang risk management, ya. Misalnya produk-produk yang dapat melahirkan risiko-risiko pada orang ketika konsumsi. Jadi tidak boleh makanan asal diproduksi, harus ada standarnya. Jadi misalnya ada beberapa minuman yang saya coba, hari ini manis, besok tidak manis. Ada lalu kadang tidak punya gula. Kalau saya coret nih, itu tidak memenuhi standar. Bahkan ada produk terkenal di sini, saya tidak boleh sebut merek, dia itu kemarin saya coba, tiba-tiba manis sekali, dan lama saya kena penyakit gula. Tiba-tiba ada teman di depan saya bersamaan beli, dia bilang tidak ada gulanya. Saya bilang, saya curiga gulamu itu masuk di minuman saya. Ini fakta nih. Kalau itu terjadi, saya yakin konsumen akan hilang. Makanya risk management itu penting dalam sebuah usaha. Kemudian innovation, kebetulan kajian disertasi saya adalah innovation. Inovasi itu banyak. Ada namanya innovation dalam teorinya Muluk itu. Yang pertama adalah inovasi pada kebijakannya kah? Atau inovasi pada produknya kah? Atau inovasi pada sistemnya kah? Sistem, misalnya sistem manajemennya atau sistem bisnisnya kita rubah, ya. Kemudian ataukah kita bicara pada administrasinya? Itu juga inovasi, banyak sekali inovasi. Kemudian ada disebut dengan switching, ya. Atau putarlah haluan bisnis tak. Kalau memang 3 bulan makanan itu diukur, kalau kami itu 3 bulan, kata konsultan kita, 3 bulan tidak tumbuh, Pak Aris, tutup bisnismu. Rugi Ki Pak. Ya mau diapa? Siapa suruh kalau tidak riset dulu? Wih, bahaya. Makanya KP saya ukur 3 bulan, tidak ada signifikansi kembali modal atau tren di mana meningkat, rugi terus, saya tutup. Karena akan terjadi over biaya. Makanya hati-hati ya, dalam berbisnis tidak punya bisnis plan. Nah, yang selanjutnya partnership. Kemudian yang saya katakan tadi, change management. Change management itu adalah lakukanlah perubahan manajemen yang satu, mentoring. Jangan malu bertanya, harus kita cari mentor. Saya saja sampai hari ini masih belajar pada orang-orang yang saya idolakan. Mentoring itu sekarang saya cari motivator. Saya pernah berguru sama siapa namanya yang berani bertindak, berani gagal, orang Cina itu. Adri Wongso, ya. Adri Wongso itu saya belajar banyak sama beliau. Saya beli tiketnya 400.000 hanya demi bertemu beliau. Karena selama ini bukunya juga saya baca. Ya, kemudian banyak belajar sama ahli-ahli pakar marketing. Saya idolakan sekali sekarang Profesor Renal Kasari, dia dosen, tapi luar biasa mendampingi banyak perusahaan. Akhirnya saya percaya bahwa ilmu itu tidak mati. Kalau selalu para pengusaha katakan, apa itu sekolah, tidak mampu juga melahirkan uang. Itu saya lawan yang begitu. Tidak mungkin kau pekerjakan orang-orang pendidikan juga kalau tidak kalau tidak percaya sama orang-orang pendidikan. Nah, ini masalahnya pendidikan skripsi itu tidak digunakan. Itu yang saya kritik. Jadi skripsi itu harus dipakai, harus betul-betul up to date. Tidak boleh lagi marketing versi lama itu lagi dikaji sekarang. Makanya kalau kami di sini coret itu yang tidak up to date. Misalnya marketing mix. Marketing mix itu dalam studi tentang apa dulu? Nah, misalnya menggunakan teorinya Shimizu. Wah, Shimizu itu menggunakan konsep 7C. Terakhir disebut collaboration. Nah, itu menarik tuh. Kalau masih 4S Kotler terus pada produk atau lokus yang sama, kita coret. Kemudian pelatihan atau webinar, banyaklah pelatihan dan webinar. Kami sadar bahwa kalian berkorban pulsa demi itu, ya mau diapa? Saya pasang wifi di rumah dengan berkorban bayar 300 sampai 400 sebulan, mau diapa? Tapi dari itu saya banyak hal yang saya bisa dapat. Adaptasi, kolaborasi. Saya kira cukup sekian, Bu Fida. Mohon maaf, saya gunakan waktu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas closing statement dari Bapak Dr. Aris. Saya tambahkan sedikit bahwa pada dasarnya apa yang akan kita lakukan dengan melihat tantangan yang ada, peluang yang ada terhadap pengembangan UMKM dan industri di masa pandemi. Bahwa memang sekarang ini tantangannya PSBB, social distancing, pengangguran semakin besar, dan sebagainya. Bagaimana itu menjadi satu peluang sehingga nanti kita tidak
stuck di satu titik yang membuat kita tidak produktif. Nah, itu mungkin yang adik-adik yang harapannya bagaimana caranya selalu belajar dan menggali terus ilmu dan terus lebih menjadi usaha yang nanti lebih mandiri. Karena harapan ini bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja, bukan kita yang mencari kerja. Mungkin sekian. Saya persilakan, Bapak Dr. Saiful, ada statement closing? Ya, terima kasih. Jadi hadapi tantangan itu dengan optimis, jangan pernah berputus asa. Lakukan apa yang sudah kita lakukan selama ini, jalani. Bahwa bisnis itu ada dua pilihan, kalau tidak rugi maka kita untung. Berani untuk melakukan sesuatu. Semoga kita sukses, adik-adik mahasiswa bisa berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dua narasumber ya. Ya, saya persilakan ke host dulu, Ibu Nur Haida. Terima kasih. Kami haturkan terima kasih banyak kepada para peserta yang hadir pada hari ini, khususnya pada Ibu Rektor, para narasumber, moderator, akbar, dosen-dosen yang telah bergabung, dosen Universitas Indonesia Timur, dosen-dosen dari instansi lain, mahasiswa Universitas Indonesia Timur, calon mahasiswa Universitas Negeri Makassar, kemudian mahasiswa dari instansi lain. Terima kasih banyak. Yang jelas pada hari ini di era pandemi seperti ini, Three Angel for Success. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya dengan skill, kemudian attitude, dan terus berdoa. Terima kasih. Mohon maaf ketika kami kita foto bersama, Bu Haida. Ya, ada kesalahan. Ya, kita foto bersama Bapak Ibu, anak-anakku sekalian dari mahasiswa. Oke, untuk yang pertama dulu. Baik, yang pertama dulu untuk slide pertama. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa, ya, satu, slide pertama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kemudian siap slide kedua, disimpan dulu, di save dulu. Kemudian slide kedua, mohon kiranya untuk mengaktifkan videonya. 1, 2, 3. Kemudian siap-siap slide ketiga. Mohon kiranya untuk diaktifkan juga videonya. 1, 2, 3. Baik. Untuk slide keempat, Bapak Ibu. Selanjutnya, slide keempat. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Mohon maaf jika kami dari pihak panitia ada kesalahan. Untuk sertifikatnya akan dikirim langsung ke email masing-masing bagi peserta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya untuk mengisi, ini ada daftar isinya Bapak Ibu, agar kiranya diisi sebelum live. Asma.
Sini nak. Pak Saiful, Pak Dokter. Pertanyaan lagi ya Pak. Insya Allah. Dengan narasumbernya dulu tentu Pak temanya. Nanti saya WA. Oh iya. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Nanti Pak Aris, ditunggu sharing nomor telepon Pak Aris. Ya. Tolong Pak Aris kalau masih ada sharing nomor telepon dong. Nomor WA. Pak. Baik Pak. Segera saya kirimkan Pak. Karena yayasan saya ini bekerja untuk bagaimana membina kesejahteraan masyarakat. Baik Pak Saiful. Kita bisa. Nanti saya kirim Pak Saiful. Ya, siap. Saya izin duluan ya Pak Saiful, Pak Ibu Afidah, teman-teman. Ya Pak Aris. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Aris. Ya, makasih Bu Eda. Makasih Bu Iya, Eda. sama semuanya. Mohon maaf. Terima kasih banyak untuk mahasiswa yang hadir pada hari ini. Semuanya terima kasih. Iya Bu, terima kasih kembali. Terima kasih Bu.